Halo, selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian. Shalom. Kiranya semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat untuk menjadi pribadi yang dahsyat bersama dengan kasih dan berkat Tuhan. Kembali dalam tayangan Seduh dan Teduh. Seperti secangkir teh yang sudah diseduh ini menjadi penghangat kehidupan. Demikian harapan kami melalui tayangan acara ini membawa kehangatan. Saudara yang sedang dalam pergumulan, masalah kehidupan, saudara yang sedang merasa putus asa dengan berbagai peristiwa yang menimpa, mari bersama di dalam tayangan ini, saudara bisa menuliskan permohonan-permohonan pokok-pokok doa, ataupun sharing pergumulan saudara. Tim Seduh dan Teduh siap menerima dan menindaklanjuti apa yang menjadi tulisan saudara sekalian. Kita mulai bersama, kita memuji Tuhan. Sungguh membawa suasana yang teduh pujian ini, di mana mendapat kesejukan, perlindungan oleh kasih dan kemurahan Yesus yang pantas untuk kita mengasihi Dia karena Dia sudah mengasihi kehidupan kita semua. Mari saudara, kita bersama satu hati di dalam doa untuk memulai seluruh rangkaian acara Seduh dan Teduh saat ini, dan juga menyiapkan hati sebelum menerima firman-Nya. Mari kita bersekutu di dalam doa. Kami berucap syukur kepadamu ya Tuhan, yang berkenan menjadi air kesejukan, sehingga setiap kegundah gulanaan hidup kami karena bergumul dengan masalah, bertemu dengan peristiwa-peristiwa kehidupan yang tidak semua membawa kedamaian dan ketentraman. Tuhan Yesus hadir kepadamu, kami bertelut, kami bersembah, seperti seekor rusa yang mendapatkan air untuk perlindungan dari mara bahaya, dari ancaman, dari kematian. Kami pun beroleh kesejukan, berseru menyebut namamu,
melalui tayangan acara Seduh dan Teduh saat ini, kembalikanlah ketentraman kami. Berikanlah perlindungan-Mu itu menyertai kami. Dan kami akan menerima sabda Tuhan. Tolonglah kami dapat merenungkan, mencerna, memahami isi, dan kami hidup di atas kebenaran firman-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus kiranya sabda ini boleh kami terima bersama-sama. Bersabdalah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini masih di bulan Oktober ya, jadi ya kita bersama merefresh bagaimana kehidupan keluarga. Topik tema kita hari ini juga berkaitan dengan kehidupan keluarga. Tentu sesuatu yang sangat menarik, karena itu hal yang kita alami bersama-sama. Bergumul dengan kehidupan keluarga itu merupakan sesuatu yang kita alami dan kita jalani bersama-sama. Topik kita atau tema hari ini, harmoni indah antara mertua dengan menantu. Gimana Mas Dika? Mendengar topik ini yang sudah punya mertua ini ya, yang jadi anak menantu gitu ya. Harmoni indah. Harmoni indah. Ya. Harus indah, Pak. Harus indah kan? Harus indah, Pak. Mertua dengan menantu harus indah. Harus indah. Nah, kita mau belajar itu Mas Dika. Ya. Bagaimana nanti firman Tuhan memberi petunjuk, pengalaman hidup dari keluarga Ruth, Naomi, dan anak menantu satunya lagi Orpa. Ya, ini satu kisah perjanjian lama dari kitab Ruth. Kita akan belajar mendapatkan inspirasi Tuhan bagaimana di bulan keluarga ini menciptakan harmoni yang indah, relasi antara menantu dengan mertua. Saudara tertarik? Wah, jangan beranjak dong dari acara ini ya. Segera kirim komen-komen yang positif, lalu juga ikut memberikan pikiran-pikiran. Boleh ya Mas Dika ya? Boleh. Admin siap menerima dan memfollow up ya, ataupun sharing-sharing kesaksian-kesaksian yang memberkati untuk dibagikan kepada saudara-saudara lain dalam tayangan yang akan datang ya. Firman Tuhan berkata demikian, saudaraku. Rut pasal 1. Silahkan menjadi Bible reading harian saudara nanti kitab Rut ini. Wah, beberapa pasal ada di sana, namun kita akan petik dari beberapa ayat. Rut pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10, ayat 14 sampai 18 dan ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yudea. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Berikutnya ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu,
jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ayat 22, bagian akhir dari bacaan perikop ini, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian puji sabda Tuhan, berbahagialah yang mau merenungkan dan juga siap untuk menjalankan dalam kehidupannya. Haleluya. Saudaraku, harmoni indah itu yang menjadi harapan kita. Relasi antara mertua dengan menantu. Mas Dika, di tengah masyarakat itu ternyata banyak hal-hal yang tidak kita duga, itu menemui banyak problematika relasi antara mertua dengan menantu. Ada konflik-konflik, ada ketidakharmonisan, bahkan tidak sedikit sampai kepada konflik terbuka. Maaf dikata anak menantu tidak mau lagi atau tidak berani lagi atau tidak nyaman lagi ketemu dengan mertua. Ya harapan saya bukan Mas Dika ini pasti yang lainnya gitu ya. Jangan ya. Tapi ternyata di masyarakat banyak relasi yang seperti itu ya. Nah, menurut kitab suci Mas Dika, hubungan yang rusak padahal di situ semestinya adalah tempat di mana bersemainya kehidupan yang saling mengasihi. Karena relasinya begitu, lemnya itu begitu kuat untuk saling mengasihi. Karena hubungan orang tua mertua dengan anak menantu, di mana menantu ini mendapatkan anak kandung dari mertuanya itu. Nah, semestinya tidak ada ruang sedikit pun untuk yang namanya konflik ya, semestinya ya Mas Dika ya. Ternyata Alkitab mengatakan di dalam kitab Mika itu bagian dari kemerosotan akhlak, Mas. Jadi tanda-tanda adanya kemerosotan akhlak itu salah satunya adalah orang serumah itu tidak harmonis. Di antaranya tidak harmonisnya mertua dengan mantu. Berarti kalau dulu sudah ada cerita mertua menantu itu sudah yang tidak harmonis, ada, Pak. Yang tidak harmonis. Yang tidak harmonis. Betul. Ini di kitab Mika, Mas. Lama sekali itu. Mika itu ratusan tahun sebelum Mesias ya. Sudah ada tulisan seperti itu. Nabi kecil Mika mencatatkan bahwa tanda-tanda kemerosotan moral yang dialami oleh bangsa pilihan Israel, mereka mengalami kemerosotan akhlak atau kemerosotan moral. Salah satunya tertulis begini, Mas. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya. Anak perempuan bangkit melawan ibunya. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Kok yang dilalah ini bahasa Jawanya? Yang ditulis itu yang melawan tuh anak perempuan. Gitu. Anak menantu perempuan melawan dengan mertuanya gitu ya. Jadi ini aman ini karena menantu pria gitu ya. Menantu pria. Ini menantu perempuan melawan mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi maukah saudara, apalagi sebagai keluarga Kristen, masuk dalam kategori kemerosotan moral, tanda-tanda kemerosotan akhlak, kemerosotan moral. Kalau ternyata ada keluarga Kristen yang relasi menantu dengan mertua tidak dalam kebaikan. Apakah saudara rela? Pasti jawabnya tidak rela, bukan? Mari, buatlah kehidupan keluarga kita menjadi keluarga yang dahsyat di tangan Tuhan. Setuju saudara? Karena itu jangan izinkan ruang rusak. Jangan izinkan benih kerusakan menodai, mencemari, masuk dan ikut mewarnai kehidupan keluarga Kristen kita. Kalau Bapak Ibu sebagai mertua, ayo segera introspeksi, bangun relasi yang karib dengan anak-anak mantu saudara. Kalau Anda sebagai anak mantu, kembali tanamkan, komitmenkan rasa hormat, rasa kasih, jalinan yang baik sebagai anak mantu kepada orang tua mertua kita.
Tapi juga terkadang jangankan dengan mertua, dengan orang tua kandung saja terkadang juga tidak sedikit ya anak-anak ya menjadi tidak harmonis dengan orang tua kandungnya. Mari kita belajar dari Naomi dan kedua orang anak mantunya yang bernama Orpa dan Rut. Singkat ceritanya Mas Dika, ini tadi Naomi itu mengembara, meninggalkan tanah airnya. Dia masuk suku bangsa Israel di tanah Yehuda ya. Bethlehem Yehuda, kota di mana asal dia. Jadi ini masuk suku bangsa pilihan Tuhan ini, keluarganya Naomi ini ya. Lalu karena suatu peristiwa tanah Yehuda mengalami kekeringan, bangsa Israel mengalami paceklik yang luar biasa hingga dia meninggalkan itu. Lalu berjalan ke negara tetangga Moab. Ternyata nasib kurang baik. Ya, mereka di sana bersama kedua orang anak prianya, ya Naomi dan suaminya membawa kedua orang anak prianya. Kedua orang anak prianya ini mendapatkan pasangan di Moab, tapi nasibnya kurang baik. Rumah tangganya nggak bisa berlangsung lama. Dua orang anaknya meninggal, suaminya Naomi meninggal. Hingga Naomi tinggal hidup dengan dua orang anak wanita menantu. Tapi ternyata hubungan Naomi dengan dua orang anak mantunya, yaitu Orpa dengan Rut, luar biasa Mas Dika. Mbak, siapa ini? Vio ya. Naomi kalau besok cari mertua gitu, cari mertua yang seperti hatinya Naomi gitu ya. Wah itu luar biasa Mbak. Sampai Orpa dan Rut suaminya sudah meninggal, tapi relasinya dengan Naomi masih begitu karib, luar biasa ya. Diminta pergi loh itu anak-anaknya, udah kamu pulang lagi ke orang tuamu masing-masing, ke bundamu sendiri, ayo pulang ke ibumu saja dan menikahlah supaya kamu dapat pria, menjadi suami yang melindungi dan meneruskan masa depanmu. Tapi apa jawab mereka berdua, Orpa dan Rut? Mereka menjawab, tidak. Dengan menangis, sudah diciumi kata perpisahan sama Naomi. Naomi mau pulang kembali ke Bethlehem Yehuda, meninggalkan Moab, mau kembali ke tanah airnya. Mereka sudah diciumi, disuruh pulang. Ayo pulang, ikut ibumu, cari suami lagi. Anakku sudah tidak ada, aku sudah tidak bersuami juga, aku sudah janda juga ini ya, sendiri ini. Jangan ikut deritaku, ayo kamu berubah nasib, kamu pulang. Mereka nggak mau, tapi suatu kesempatan setelah mereka melakukan perjalanan, di tengah perjalanan itu akhirnya Orpa membuat pilihan, meninggalkan dan berpisah dengan Naomi. Tidak salah itu pilihan yang dipilih oleh Orpa. Namun Rut berbeda. Rut memberikan jawaban bagaimana ya keputusan dia. Ayat 9, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Mereka berkeputusan untuk tidak meninggalkan mereka. Dan bahkan Rut juga berkata melebihi dari apa yang diputuskan oleh Orpa. Ya. Rut berkata demikian, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Bahkan Rut menyatakan kesatuan jiwa yang tidak terpisahkan kecuali oleh maut dengan ibunda mertuanya yang bernama Naomi. Dikatakan di dalam bagian ayat ini, di mana engkau mati, aku pun akan mati di sana, dan di sanalah aku dikubur. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Jadi, saya yakin, seyakin-yakinnya ini, Rut tidak akan mungkin jatuh hati cinta kepada ibunda mertuanya, kalau ibunda mertuanya juga tidak menanamkan nilai-nilai cinta kepada Rut. Sehingga tidak hanya saat ada suami dari anaknya Naomi ini saja relasinya Rut dengan Naomi, tetapi sampai dengan sudah tidak ada hubungan dengan anaknya saja, karena anaknya sudah meninggal, anaknya Naomi sudah meninggal, relasi batinnya Rut dengan Naomi tidak ikut terputuskan. Ya, bagaimana bisa membangun yang seperti ini? Setidaknya ada
Bagaimana relasi baik, harmoni indah antara mertua dengan menantu yang harus dikerjakan kedua belah pihak. Yang pertama, yaitu semangat untuk saling mensejahterakan. Jadi Naomi memerintahkan Orpa dengan Rut kembali kepada ibunda mereka mencari suami lagi karena anak-anak Naomi sudah meninggal dunia. Itu bukan karena kebencian, tapi Naomi punya semangat ingin mensejahterakan. Justru itu yang membuat hati anak-anak menantunya itu terikat kepada ibunda mertua. Mari ibunda-ibunda mertua, mari bapak-bapak mertua, kalau dengan anak mantu terima seperti anak sendiri. Beri semangat untuk mensejahterakan. Ya, bukan rival, bukan sumber konflik, bukan sumber masalah, tetapi pribadi yang pantas dicinta, tetapi anak menantu adalah seperti anak sendiri yang harus diperjuangkan untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan. Setuju Bapak Ibu semuanya? Ingin membangun harmoni indah mertua dengan menantu, harus ada semangat mensejahterakan. Bahasa Jawa itu ada simbah tinggu tambah gitu ya. Panjenengan kalau jadi mertua itu kan bakalnya jadi simbah toh. Simbah dari anak-anak mantu, dari anak panjenengan semua yang sudah membangun keluarga. Semangat mensejahterakan tanpa hitung-hitungan untung dan rugi. Sama seperti Naomi dengan Orpa dan Rut. Hati terdalam dari Naomi hanya satu. Dia bukan lagi orang lain. Mereka, Orpa dan Rut, bukan lagi orang lain. Bukan lagi sekedar anak mantu. Tapi sudah diterima menjadi buah hati di dalam diri Naomi. Sehingga nggak rela kalau tidak sejahtera. Naomi menginginkan kesejahteraan. Yang kedua, selain membangun kesejahteraan, membangun kesatuan hati, jiwa, raga. Komitmennya seperti komitmennya anak-anak ini ketika mendapatkan suami dari anaknya Naomi. Tidak akan berpisah kecuali hanya oleh maut. Ya, tadi sudah saya bacakan ayat 18. Jadi harmoni kedua, kekuatan kedua untuk bisa harmoni indah mertua dengan menantu, rajutlah relasi mertua dengan menantu sampai yang terajut itu bukan hanya formalitas saja, tapi betul-betul persekutuan hati, jiwa, dan raga. Ada kedalaman hubungan yang karib, yang penuh perasaan cinta, yang penuh perasaan kasih antara mertua dengan menantu, antara menantu dengan mertua, sampai melahirkan contoh kekukuhan hati Rut tidak mau dipisahkan dengan Naomi, mertuanya. Walaupun sudah tidak lagi menjadi suami, menjadi istri dari anak-anaknya Naomi yang sudah meninggal dunia. Dan jelas-jelas Naomi tidak sedang menuju kepada kehidupan yang berkelimpahan, yang menjanjikan. Dalam derita perjalanan Naomi kembali ke Bethlehem Yehuda itu bukan sedang akan meraih sesuatu kebesaran. Itu sesuatu yang gelap itu. Berangkat membawa suami dan anak-anak, pulang tinggal sebatang kara, saudara. Itu kesulitan yang dialami oleh Naomi, tapi masih menjadi gantungan kehidupannya Rut. Dipercaya oleh anak mantu bahwa bersama ibunda mertua ini, hidup saya akan mengalami kesejahteraan. Mengapa begitu? Karena Naomi menjalin relasi jiwa raga yang menyatu. Yang terakhir, ya, ayat yang ke-22, demikian Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari Moab, dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Yang terakhir yaitu adanya nilai kesetiaan, baik mertuanya kepada menantu maupun menantunya kepada mertua. Berjalan kemanapun, ikuti, setia, tidak mudah goyah, tidak mudah berpaling, tapi mereka berpadu dalam kesetiaan. Tidak hanya setia kepada subjek mantu kepada mertua, tetapi ayat yang ke-17 dikatakan demikian, di mana engkau mati, aku pun mati di sana,
Lalu, dan di sanalah aku dikubur. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Jadi ada kesetiaan dan ada komitmen bahwa Ruth tidak mau terpisah lagi sebagai rasa hormat, sebagai rasa cinta, sebagai rasa harmoni yang indah antara mertua dan mantu. Bagaimana keluarga saudara? Hubungan mertua dengan menantu sudah dalam harmoni yang indah. Mari belajar dan teladani. Mari jangan mau menjadi tanda-tanda kemerosotan. Moral, kemerosotan, akhlak. Ada perselisihan, segera hentikan, selesaikan. Gantikan rasa cinta, gantikan rasa saling mengasihi. Gantikan semangat untuk berkomitmen menjadi satu jiwa, satu roh, satu kehidupan ibadah antara mertua dengan menantu, diisi dengan kehidupan yang saling menopang di dalam cinta dan kasih. Semoga menjadi keluarga saudara, menjadi keluarga-keluarga yang dahsyat di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, mungkin ada pokok-pokok doa yang ingin saudara sampaikan, bisa segera ditulis. Kesaksian-kesaksian tentang kehidupan keluarga, pergumulan-pergumulan yang mungkin belum terpecahkan. Kami siap juga melayani konseling di luar acara ini, bisa menghubungi nomor yang ada, membuat janji, dan kami bisa mendampingi dalam konseling keluarga. Oleh karena itu, sebelum kita bersama satu hati dalam doa, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Tetap setia. Setia kau dapati aku tetap setia, kau dapati aku tetap setia. Ya, satu lagu yang memberikan warna senada dengan ajaran tadi ya. Hidup setia supaya ada harmoni indah antara mertua dengan menantu. Ini gambaran kesetiaan adalah nilai-nilai yang perlu ada untuk menciptakan relasi yang harmoni. Harus ada kesetiaan, terutama kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita sekarang bersatu hati di dalam doa, membawa beberapa pokok-pokok doa yang bisa kita naikkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami berucap syukur Tuhan sudah menunjukkan kepada kami satu kisah kehidupan harmoni indah, relasi antara mertua dengan menantu, yaitu hubungan Naomi dengan para anak menantunya, baik Orpa maupun terutama dengan Ruth, menjadi pelajaran berharga supaya kami pun belajar sebagai keluarga-keluarga Kristen di dunia modern ini
menanamkan nilai keharmonian indah hubungan antara mertua dengan menantu. Ada nilai sehati sejiwa, ada nilai kesetiaan, dan juga ada komitmen untuk selalu menjalin hubungan yang baik, mengasihi, bahkan mengupayakan hal yang bernilai kesejahteraan. Kami doakan keluarga-keluarga, mungkin ada yang bermasalah, relasi antara mertua dengan anak menantu, mengalami konflik, menyimpan kekecewaan, menyimpan sakit hati, baik itu anak menantu dengan orang tua mertuanya, atau sebaliknya para mertua tidak bisa membangun komunikasi dengan anak-anak mantunya. Melalui tayangan acara ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, keluarga-keluarga ini Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan persekutukan kembali, mengingat isi firman-Mu, bahwa menjadi gambaran kehidupan dahsyat sebagai keluarga Allah di muka bumi ini, apabila selalu setia dengan setiap anggota keluarga, termasuk antara menantu dengan mertua. Kami juga mendoakan ya Tuhan Yesus, anak-anak muda-mudi kami dalam menuju kedewasaan hidup di bulan keluarga ini, kami bawa dalam doa yang akan berpasang-pasangan hidup. Pertemukan dengan pasangan yang seturut dengan kehendak-Mu, hingga mereka saling mengasihi. Tidak hanya dengan pribadi calon suami atau calon istri, tapi juga bisa membangun cinta kasih dengan calon orang tua mertua di antara mereka. Hingga keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga yang siap untuk dipakai Tuhan bersaksi, membawa dan menebarkan kedamaian di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini, memohon berkat untuk kehidupan bangsa negara kami, ditentramkan Tuhan, dipelihara Tuhan, jauh dari segala macam mara, bahaya, godaan, dan cobaan. Diberi keteduhan, kedamaian. Para pemimpin kami dibuat arif bijaksana, menghadapi semua pergumulan-pergumulan yang ada dan sedang melanda negeri ini. Kami juga berdoa isu-isu yang bisa memicu hal-hal yang meresahkan dapat teratasi, tertangani. Relasi antar umat beragama di bumi pertiwi ini kami doakan terjalin relasi damai. Tidak ada konflik yang dihembuskan dengan isu antar agama. Kami berdoa supaya antar agama saling toleransi, menghormati, menghargai, sehingga bumi pertiwi kami yang beraneka ragam keyakinan agama ini tetap mengibarkan kehidupan rukun dan damai, bersanding sekalipun dalam keanekaragamannya. Bapak yang penuh kasih, kami syukuri acara Seduh dan Teduh yang boleh tayang sampai dengan hari ini. Tuhan pakai menjadi sarana memberkati setiap pemirsa dimanapun berada, dipersekutukan hatinya dengan firman Tuhan. Didengar doa-doa dan dikabulkan. Demikian pula tim dari Seduh dan Teduh diberkati, dapat menayangkan acara ini dengan sepenuh hati hingga memberikan dampak, mendahsyatkan kehidupan orang-orang, mendahsyatkan kehidupan umat Tuhan melalui tayangan acara yang disajikan. Terima kasih atas semua berkat Tuhan yang kami terima sampai dengan saat ini. Semua doa disertai rasa syukur kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, dan kini kami memohon berkat-Mu. Turunlah memberkati saudara semua, hidup keluarga, relasi orang per orang, pribadi per pribadi di tengah keluarga, diberkati dalam kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus, turun memberkati hidup saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian saudara, seluruh rangkaian acara pelayanan Seduh dan Teduh. Semoga membawa keteduhan di dalam hati saudara dan juga menjadikan kehidupan saudara sebagai pribadi semakin menjadi dahsyat di tengah sesama maupun di tangan Tuhan. Sampai bertemu dalam pelayanan di hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu, di bawah
terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali.